Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Juliasti dengan NPM A1G0191047. Saya dari kelas 4C PGSD Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan membahas materi mengenai lingkungan hidup sebagai sumber daya. Kita mulai dari lingkungan hidup sebagai sumber daya. Dari pendapat beberapa ahli, undang-undang, dan pendapat lainnya, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen di sekitarnya. Komponen lingkungan ini meliputi komponen fisik, kimia, sosial budaya, dan komponen lainnya. Selanjutnya ada unsur-unsur lingkungan hidup sebagai sumber daya. Nah, unsur-unsur ini dibagi menjadi 3, yaitu ada biotik, abiotik, dan sosial budaya. Kita mulai dari biotik. Biotik adalah semua makhluk hidup yang menempati bumi. Ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan kemampuan mendapatkan makanan, unsur ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada autotrof, heterotrof, dan dekomposer. Selanjutnya ada unsur abiotik. Unsur abiotik meliputi benda-benda yang tidak hidup. Contohnya tanah, air, udara, cuaca, iklim sungai, dan yang lainnya. Yang ketiga ada unsur sosial budaya. Nah, selain biotik dan abiotik, lingkungan juga mempunyai unsur sosial budaya. Namun bedanya, unsur sosial budaya ini tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, unsur ini bersifat abstrak, contohnya seperti aturan, sistem, nilai, gagasan, dan keyakinan. Selanjutnya ada jenis-jenis lingkungan hidup sebagai sumber daya. Yang pertama ada lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan hidup yang masih alami dan belum sama sekali tersentuh oleh aktivitas manusia yang dominan. Contohnya yaitu hutan Amazon. Yang kedua ada lingkungan buatan atau binaan. Lingkungan hidup binaan adalah lingkungan hidup alami yang sudah ada aktivitas manusia di sekitarnya. Contoh dari lingkungan hidup alami adalah pantai yang dibuat menjadi objek wisata. Contohnya Pantai Parangtritis. Yang ketiga ada lingkungan hidup sosial. Lingkungan hidup sosial adalah lingkungan yang berisi individu-individu manusia yang memiliki aturan tertentu dan berinteraksi membentuk suatu organisasi masyarakat. Wujud dari lingkungan sosial adalah adanya perkampungan atau perkotaan. Contohnya yaitu adanya kampung naga. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan hidup sebagai sumber daya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, secara garis besar ada 4 lingkup pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, pengelolaan lingkungan hidup secara rutin. Yang kedua, perencanaan ini dalam pengelolaan lingkungan suatu daerah menjadi dasar untuk bagi perencanaan pembangunan. Yang ketiga, perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang direncanakan. Dan yang keempat, perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan karena alamiah maupun ulah manusia sendiri. Kemudian ada manfaat lingkungan hidup sebagai sumber daya. Nah, manfaat lingkungan hidup sebagai sumber daya dibagi menjadi 2, yaitu manfaat lingkungan hidup sebagai sumber daya alam dan manfaat lingkungan hidup sebagai sumber daya manusia. Kita bahas manfaat lingkungan hidup sebagai sumber daya alam terlebih dahulu. Yang pertama ada sebagai penyedia air, kemudian penyedia mikroorganisme, sebagai penyedia oksigen, sebagai penyedia sumber daya alam, sebagai penyedia tanah, sebagai sumber makanan, dan sebagai sumber tempat hidup. Yang kedua, manfaat lingkungan hidup sebagai bagi sumber daya manusia. Yang pertama adalah udara, air, bahan pangan untuk makhluk hidup, bahan galian, sumber energi seperti angin. Selanjutnya ada upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai sumber daya. Usaha pelestarian hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan
tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai sumber daya. Yang pertama, menghemat penggunaan kertas dan pensil, kemudian membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan barang-barang sisa daur ulang, dan menghemat BBM, listrik, dan masih banyak hal yang lainnya. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.